Sungguh kami mengucap syukur bahwa dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat melihat kehadiran Tuhan di saat yang tepat di mana kami membutuhkan uluran tangan dan pertolongan Tuhan. Terlebih pagi ini kami pun percaya bahwa Tuhan sedang punya rencana, Tuhan sedang punya urusan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk gerejamu ini, di mana Tuhan mau supaya setiap kami semakin bertumbuh, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin sehat, tidak hanya jasmani tetapi juga diiringi dengan kesehatan rohani yang terus bertumbuh. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama-sama. Bila kiranya semakin menguatkan iman kami, semakin mengokohkan keyakinan kami bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus, tidak ada Allah selain Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit kembali bagi kami semua, dan tidak ada tempat selain di dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kami dapat bersandar dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja, biarlah kuasa Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, menyentuh hati, pikiran, dan hidup kami sekalian. Kuasai ruangan ini, kuasai hati, pikiran, dan telinga kami, kuasai sekitar kami, juga kuasai anak-anak kami, supaya kami dapat terfokus hanya ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, dan pakailah Tuhan menurut kehendak dan rencana-Mu. Dalam segala keterbatasan ini, Engkau Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Puji Tuhan. Masuk di minggu pertama bulan Juni, di mana sebentar lagi kita akan cukup disibukkan dengan persiapan pengorganisasian. Tetap semangat, ya, apapun itu tetap semangat. Yakin dan percaya Tuhan memampukan kita, memampukan baik dalam mempersiapkan acara, dan pastinya memampukan kita untuk menjadi dewasa yang benar-benar dewasa. Jadi tidak hanya seremoni, tidak hanya gelarnya menjadi gereja yang dewasa, tetapi jemaatnya dan seisi di dalamnya juga semakin dewasa, karena itu yang paling penting. Nah, sebab itu kembali mendukung dalam tema tahun ini, yaitu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan di dalam penyertaan itu pula, maka kita akan bisa mendapati bahwa semakin hari keluarga-keluarga seyogyanya juga akan semakin disertai oleh Tuhan. Nah, salah satu ciri keluarga yang disertai Tuhan, salah satu ciri keluarga yang mengalami Immanuel adalah keluarga-keluarga yang sehat. Keluarga sehat itu keluarga yang bagaimana? Sing rak tahu penyakitan, sing gak pernah mengalami sakit, yang ketika corona semua anggota keluarganya ora kena. Apakah seperti itu keluarga yang sehat? Tentu bukan. Yang namanya manusia pasti ono meriang, ono kesel. Gak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah sakit. Ada yang tidak pernah sakit? Minimal mau ke Bang Harum ora enek sing ora pernah sakit. Kesandung minimal pernah. Ya toh? Dan itu juga rasanya sakit gitu.
Tapi yang dimaksud bukanlah sehat secara fisik ya puji Tuhan, dalam nama Yesus kita semua senantiasa diberi kesehatan secara fisik. Amin. Ya misalkan lagi meriang, lagi sakit ya dalam nama Tuhan Yesus dan disembuhkan, dan dipulihkan. Sing watuk, sing pilek, sing sentrap-sentrup, dalam nama Tuhan Yesus dan disehatkan gitu ya. Tetapi lebih dari itu, keluarga yang sehat adalah keluarga yang juga bertumbuh di dalam imannya, keluarga yang juga bertumbuh di dalam kerohaniannya. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi sehat dalam hal rohani. Maka dari itu saya memberikan tema pada bulan Juni ini, yaitu keluarga yang sehat. Pak, kenapa bukan keluarga yang harmonis? Karena yang harmonis belum tentu sehat. Tetapi yang sehat sudah pasti akan menciptakan keluarga yang harmonis. Karena pada kenyataannya di luar sana, di sekitar kita, atau mungkin kita pernah mengalami dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing, ketoke harmonis. Mlaku ning gereja ya wong loro gandengan, lek anake loro berarti wong papat gandengan, nanti dibeli karo mobil, mergo mobil ra iso lewat saking harmonise. Mungkin aja ada gitu. Tetapi di balik semua itu ketika pulang ke rumah wes beda cerita. Apakah ini keluarga yang sehat? Tentu bukan. Karena hanya nampaknya saja harmonis. Maka dari itu saya mau angkat satu tema pada bulan itu pada bulan ini yaitu walik-walik. Pada bulan ini yaitu semua itu loh garai. Otaknya jadi gak bisa konsentrasi. Saya memutuskan untuk tidak memakai jas. Ini kembloh di belakang saya. Semua luar biasa. Keluarga yang sehat. Karena di dalam keluarga yang sehat pasti nanti akan ada keluarga yang harmonis. Nah, apa-apa saja yang akan mendukung nanti kita akan pelajari selama 1 bulan ke depan. Namun terlebih dahulu saya pagi ini akan menyampaikan keluarga yang sehat itu sudah pasti adalah keluarga yang diurapi oleh Tuhan, keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus, keluarga yang dalam perjalanan hidupnya itu ya memang mungkin tidak selalu hanya merasakan berkat positif, tetapi berkat yang walaupun bentuknya negatif. Emang ono Pak berkat negatif, bukan berkat negatif, berkat yang bentuknya negatif. Berkat yang ketoke dari sudut pandang mata manusia negatif apa? Ya kalau mau contohnya kesandung itu kan ketoke negatif, ketoke elek, tapi itu berkat. Mengapa? Karena oleh orang kesandung jenengan orang ngati-ngati. Nah, betul? Sakitku ya berkat, walaupun bentuknya ketoke motor negatif. Kenapa? Kalau tidak sakit, lek orang meriang, ya ora leren, muter wae uripe. Ya toh, Mbah Ti leren to Mbah Ti, wah iki gaweane akeh. Begitu meriang, aduh, leren to saiki. Dadak ngenteni meriang, aja nganti ya Mbah Ti. Dalam nama Tuhan Yesus sehat. Aja ngenteni meriang untuk istirahat. Tetapi terkadang manusia harus ditegur dengan cara begitu memang. Ya sudah, sebab itu saya mau katakan bahwa berkat semua dalam kehidupan kita ini berkatnya Tuhan. Apapun bentuknya, walaupun ketoknya negatif, walaupun kelihatannya negatif, walaupun nampaknya orang enak, yaitu berkat. Karena dari situ kita belajar untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih taat, untuk hidup lebih manut sama Tuhan. Gitu. Ya, nah, berbicara tentang itu, berbicara tentang keluarga yang diurapi, keluarga yang disertai oleh Tuhan, keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus, kita akan buka terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih lanjut. Dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Sampun. Saya akan bacakan, silakan disimak. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 saja.
Demikian kata firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Maaf, saya lanjut sampai ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan yang ada di situ. Cerita tentang Nabi Zakaria dan istrinya yang bernama Bu Elisabet, yang sudah lanjut usianya tapi belum dikasih Tuhan, belum dipercaya Tuhan momongan anak. Dan hingga pada akhirnya Tuhan menjawab doa itu, doa Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini, meski di usia lanjutnya, tapi Tuhan berkati doanya, Tuhan jawab doanya, sehingga dia punya anak, dan bukan sembarang anak. Anak yang pada akhirnya anak yang sudah dipersiapkan sejak semula untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, atau yang akan nantinya kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Pak Zakaria ini siapa? Dia memiliki latar belakang orang Yahudi, orang Israel yang kuat, karena dia berasal dari suku keturunan Lewi, dari rombongan Abia tadi. Pun juga demikian dengan Bu Elisabet, dari keturunan Lewi, di mana kita tahu keturunan Lewi, suku Lewi itu memiliki tugas, memiliki warisan, bukan berupa tanah, bukan berupa tempat tinggal, tetapi satu tanggung jawab untuk menjadi pemimpin rohani bagi seluruh suku-suku di dalam orang Israel. Jadi dari ke-12 suku yang sudah ditentukan, dipilih satu suku yang bernama suku Lewi untuk memimpin 11 suku yang lainnya. Nah, Pak Zakaria dan Bu Elisabet berasal dari suku Lewi. Makanya Zakaria bertugas pada waktu ini dituliskan, diceritakan itu, dia sedang mendapat giliran, mendapat jadwal untuk tugas pelayanan, membakar ukupan, sedang mendapat tugas jadwal pelayanan untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan. Jadi mereka berasal dari keluarga pelayan, berasal dari keluarga, kalau istilah sekarang, hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani. Maka tidak heran kalau saya percaya bahwa mereka adalah keluarga yang diurapi oleh Tuhan. Loh Pak, tapi kan gak duwe anak Pak. Seperti yang saya katakan tadi ya, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, tidak harus nampak sesuatu yang enak. Ada banyak manusia yang kecewa sama Tuhan. Saya lupa ngomong ini pada waktu apa ya, jam doa sepertinya, jam doa beberapa minggu yang lalu. Zaman sekarang ini ya, musuh iman Kristen bukan iman kepercayaan yang lain. Musuh iman Kristen itu bukan iman kepercayaan yang lain. Kalau di Indonesia diakui sekarang ada berapa agama? 6 agama, 6 keyakinan, 6 kepercayaan yang diakui. Musuh kekristenan, musuh dalam arti bukan musuh terus dijak perang, bukan ya, tapi musuh keimanan gitu, yang seringkali menjadi godaan, bukan lagi ke-6, ke-5 kepercayaan lain ini, bukan. Musuhnya wong Kristen ki saiki apa?
Awake dewi. Mengapa? Karena pada kenyataannya sekarang di seluruh belahan dunia ada banyak orang Kristen yang memilih untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa. Bukan kecewa pada dirinya sendiri, tapi kecewa pada Tuhan. Ketika dia menaruh ekspektasi yang berlebih, ketika dia mengharapkan mukjizat itu yang seperti apa toh? Mukjizat itu sing kayak Musa membelah lautan itu mukjizat. Sangar toh? Hanya berbekal, hanya sangu tongkat iso laut iso nyingkrih. Laut kok nyingkrih? Laut iso misah. Mukjizat itu seperti apa toh? Kayak Yesus Kristus itu melakukan mukjizat. Orang buta dibuat melihat, orang lumpuh dibuat berjalan. Itu hebat Pak, mukjizat. Mukjizat itu seperti apa toh? Kalau ada orang yang mati didongakne iso urip maneh, itu mukjizat. Setuju? Dan memang benar itu mukjizat, tapi jangan pernah lupa mukjizat yang setiap hari kita alami. Walaupun mungkin menurut sebagian besar orang itu bukan mukjizat karena bentuknya hanya kecil, mungkin dianggap receh, tapi itu sangat penting, yaitu ambekan. Zaman-zamannya Covid, Omikron, jenengan yang diberkati Tuhan mengalami kejadian yang luar biasa, nganti kentekan oksigen nek ndi, rasane kaya apa seseke? Golek oksigen angel to? Jawa Tengah kentekan oksigen, Indonesia kentekan oksigen, saiki dikei oksigen gratis. Apa gak mukjizat namanya? Tapi orang sudah terlanjur mikir jenenge mukjizat ki pasti saya gede-gede. Bentuknya gede lah, aku dongo, Tuhan aku njaluk roti mak plencing enak roti. Ndak begitu konsep mukjizat. Ndak begitu konsep kerjanya Tuhan. Sebab itu akhir-akhir ini banyak orang yang kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi dalam keluarga Pak Zakaria dan Bu Elizabeth. Sebab mereka pada akhirnya mengalami pengurapan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ciri-cirinya apa tuh keluarga yang diurapi Tuhan? Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang disertai Tuhan. Ciri-ciri itu seperti apa? Tondo-tondo niki apa? Keluarga yang diurapi Tuhan, dia akan berjuang untuk memiliki hidup saleh dan benar. Sebagaimana ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Zakaria itu benar di hadapan Allah. Karena apa? Ia menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Keluarganya Pak Zakaria dan Bu Elizabeth, walaupun doanya mereka belum dijawab, tapi mereka tetap konsisten untuk memiliki hidup saleh dan benar. Mereka tetap konsisten melakukan ketaatan kepada Tuhan. Ora apa-apa aku rak diwenehi mukjizat. Ora apa-apa aku rak diwenehi anak, tetapi aku tetap mau hidup benar di hadapan Tuhan. Keluarga yang diurapi Tuhan adalah keluarga yang hidupnya saleh dan benar. Tapi bukan berarti keluarga yang tanpa salah loh ya. Bukan berarti keluarga yang tidak pernah berbuat dosa loh ya. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bagaimana hidup saleh itu? Hidup saleh adalah hidup yang terus mau berupaya untuk melakukan kebenaran dan terus mengandalkan Tuhan. Walaupun sesekali salah, walaupun sesekali jatuh dalam dosa, tapi dia tetap konsisten untuk memperbaiki semuanya dan kembali ke jalan yang benar. Manusiawi kalau kita itu males ibadah. Manusiawi kalau kalah karo ngantuk ketika mau berdoa, itu manusiawi. Walaupun saya katakan tidak dapat dibenarkan. Saya tidak bisa bilang itu setuju, gak apa-apa teruskan, enggak. Saya bilang itu manusiawi, itu hal yang wajar.
Nah, orang yang saleh adalah orang yang mau konsisten kembali ke jalan yang benar. Lek saiki keset, berarti sesuk kudu ora oleh keset meneh. Itu orang yang saleh. Bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang mau berupaya untuk melakukan kebenaran dan mengandalkan Tuhan dengan konsisten. Jadi perlu konsisten baik saat ada orang maupun sedang sendirian. Perlu konsisten baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Perlu konsisten baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena banyak orang yang tidak bisa konsisten untuk hidup benar. Gitu? Nek gereja ketoke sregep berdoa, neng jobo sibuk berdosa. Ya ta? Nek omah ketoke uripe saleh, nek jobo jebul akeh nglakoni salah. Ya ta? Nek dindi gawane Alkitab, bukake Alkitab. Ning lek rak roh wong senengane alkohol. Apa meneh? Lek pas kumpulan-kumpulan, wah ketoke perhatian sekali. Ketoke care gitu. Tapi ketika di luar itu semua menjadi orang yang paling tidak punya perasaan. Gak konsisten. Nek ngomah beda, nek jaba beda, nek gereja beda, nek kerjaan beda. Ya dong? Jadi apa betul? Itu namanya nggak konsisten. Orang yang saleh, keluarga yang saleh akan tetap konsisten dimanapun berada, dimanapun ia ada. Jadi hidup itu harus terus konsisten di dalam kebenaran, meskipun dihantam dengan berbagai macam masalah, cobaan, tapi tetap berserah, beriman, dan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana keluarga Bapak Zakaria dan Bu Elizabeth, yang walaupun belum dijawab doanya untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak, tetapi tetap konsisten hidup Tidak ada tuh di sini dituliskan ceritanya Pak Zakaria selingkuh dengan selebgram, dengan artis, ben untuk keturunan, tidak ada. Sekarang kan begitu toh. Ada banyak orang yang ketika ada masalah dalam keluarga, ketoke adem ayem, kemudian baru-baru ini ada artis itu wis duwe anak telu, nikah 10 tahun, ketoke nggak pernah ada masalah. Ujung-ujungnya suaminya menggugat cerai. Nah, sing ngikuti gosip mesti ngerti. Sapa jal? Lek sampai tahu berarti kamu nontonnya gosip berarti. Indosiar. Iya toh? Nah, lek Mbak Elsa iki mesti ngerti. Nontonnya gosip toh mesti toh? Ora Pak, aku sibuk nguras apa nguras banjir. Nguras laut. Tidak konsisten. Di luar terlihat sebagai seorang suami yang mengayomi karena jarak usianya yang jauh dengan istrinya. Terlihat sangat dewasa, ayah yang baik untuk anak-anaknya, tapi ternyata tiba-tiba mengejutkan publik dengan gugatan perceraiannya. Tidak konsisten. Ya. Walau masalah sebesar apapun, tetaplah berjuang untuk mempertahankan hidup benar. Ada banyak orang yang akhirnya mencari pelampiasan di luar. Ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik di rumah, dia mencari pelampiasan di luar, apapun itu bentuknya. Tapi ketika pulang ke rumah, ya kembali menjadi orang yang baik, kayak switch gitu loh, kayak tiba-tiba bisa berubah gitu. Nek omah ketoke wapi, nek njaba wah. Lek ibarat pepatah Belanda dulu mengatakan kaya jaran metu tekan gedokan gitu. Nah, itu pepatah Belanda. Ning yang sudah dijowokne, nah gitu loh. Wis sing gawe wong londo. Cari ini. Ya, itu namanya tidak konsisten. Orang yang mau hidup saleh, keluarga yang mau hidup saleh harus konsisten. Dimanapun tempatnya tetap konsisten.
Pas saya pacaran, dulu zaman saya dulu, nggak tahu zaman sekarang ya, nggak tahu Mbak Elsa sekarang pacarannya bahasanya apa aku nggak ngerti, tapi kalau dulu ada istilah namanya sate, tahu sate? Nggak tahu apa? Bukan, berarti kamu nggak tahu, kamu bukan zamannya Pak Julius berarti memang. Dalam istilah dulu ada istilah sate, ketika pacaran mesti selalu mengingatkan jangan lupa sate, nggak tahu sate? Saat teduh. Weh pacaran jangan lupa saat teduh nih bareng Rabi loh. Mas ayo naik gereja, Dek ayo naik gereja. Ah, sesuk wae. Kesel aku saiki. Lah. Kok ora sumbut, ora konsisten. Lah kan dhisik berupaya supaya mendapatkan cintanya, Pak. Alah. Cintanya manusia ingin kau dapatkan, tapi cintanya Tuhan engkau tinggalkan. Iya, kan gitu. Ini salah dan benar. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri keluarga yang diurapi oleh Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang disertai Tuhan? Yang kedua, saya mencatat keluarga tersebut pasti keluarga yang suka melayani Tuhan. Karena sebagai bentuk wujud terima kasih karena dia sudah diberkati Tuhan, pasti dia suka melayani Tuhan. Tentu hal ini pas, cocok karena keluarganya Pak Zakaria dan Bu Eli. Sampai apapun yang terjadi, saya percaya saya diberkati Tuhan. Sebab itu mereka tetap mau melayani Tuhan dan mereka saling mendukung satu sama lain. Ketika Pak Zakaria pergi melayani Tuhan, melayani umat Tuhan di bait suci, Bu Elizabeth di rumah mendukung dalam doa. Jadi orang timpang, orang pincang, saling mendukung, saling melengkapi, saling mendoakan dan mendorong satu sama lain di dalam pelayanan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa melayani Tuhan itu harus dipahami bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya sebatas pelayanan gereja, pelayanan mimbar. Nggak harus itu. Kalau itu dilakukan, wah malah puji Tuhan, kan gitu toh. Suaminya MC, istrinya singer, anaknya main musik kan jos gitu kan. Keluarga siapa yang tidak ingin keluarganya seperti itu gitu kan? Semuanya pasti mau gitu. Tapi kalaupun toh itu belum bisa terlaksana karena satu dan lain hal, saya mau katakan bahwa pelayanan itu luas. Pelayanan Tuhan itu besar. Ladangnya Tuhan itu sangat-sangat luas untuk kita kerjakan. Tidak hanya terbatas kepada hal pelayanan di gereja, pelayanan di mimbar. Ada satu ayat firman Tuhan yang sering kali saya kutip, bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini cukup untuk menjadi dasar bahwa apapun yang engkau lakukan di luar gereja itu adalah ladang pelayananmu. Yang engkau kerja, ya kerjalah untuk Tuhan. Engkau sedang melayani Tuhan. Saya pernah katakan itu toh. Ketika engkau pulang ke rumah, kembali kepada keluargamu, lakukanlah tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga. Engkau sedang melayani Tuhan. Betul tak? Dan bagaimanapun keseharian kita di luar rumah, tetaplah menjadi berkat, minimal senyum karo orang-orang lain. Supaya setiap orang yang melihat kita seperti melihat Kristus, itu melayani Tuhan. Jadi ada banyak bentuk pelayanan. Ada banyak bentuk, ada banyak macam cara untuk melayani Tuhan. Dan maka lakukanlah itu. Baik dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, termasuk dalam keluarga dan rumah tangga kita, wajib menerapkan prinsip lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa? Mengapa melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Ngutip lagi ayat atau khotbah minggu yang lalu. Karena pada hakikatnya, kalau engkau hanya melakukan segala sesuatu itu untuk manusia, maka engkau akan kecewa. Enggak, ini kita belajar berpikir positif. Bahwa setiap orang punya
selera. Yang namanya selera nggak boleh didebat. Yang namanya selera nggak boleh disalahkan. Karena kita sama-sama punya selera yang berbeda. Kita berpikir positif saja. Yang namanya orang akan ada yang cocok dan tidak cocok dengan kita. Ya anggap saja memang kita bukan seleranya mereka. Sudah selesai. Orang saat dipikir kayak mesti gak senang karo aku, kayak mesti dua rencana elek karo aku, ndak usah. Berpikir saja, oh mungkin aku memang bukan selera mereka. Ya lah. Cara khotbah saya, cara saya menyampaikan firman Tuhan, cara saya melayani juga nggak semuanya cocok. Biar apa-apa, ini masalah selera. Gak kabeh wong kudu selera karo aku. Gak podo kabeh wong selerane kudu podo kaya saya. Dan ndak boleh didebat. Lek ngomong-ngomong mie instan. Mbak Elit senengane mie instan apa? Nyebut merek oleh wis. Gue tak golekne sponsor. Indomie. Lemoni lo. Apa? Indomie apa? Soto. Apik. Akeh tugas. Lek kuwi kabeh sak selera lek kuwi. Rasa apa? Soto. Kalau Mas Alpin kalau nggak salah selerane Indomie goreng rendang nek nggak salah. Apa? Rendang. Tanya ke Mbak Yanti. Oh, tidak. Atau mungkin Bu Yanti yang sukanya mie goreng rendang. Karena waktu pesanan Indomie dulu saya ingat keluarga Bu Yanti itu pesen mie goreng rendang semua. Ya tak mungkin salah satu yang dia itu. Lek saya nggak terlalu seneng yang rendang, yang cabai hijau itu nggak asing rasa itu nggak. Lek saya mie goreng apa gitu mau original. Nah itu tambahi lombok plus dok ceplok. Tapi ada orang yang podo seneng mie goreng tapi senengnya doknya dicampur dari siji jadi ketok blenyek ngono kayak lek saya bukan gak doyan tapi mending sing ceplok. Ya kadang kala cek gelem gitu. Lek pas pengen dicampur ndoknya di mie goreng itu. Iya gila nih senengane soto sing rasa iya. Ndak boleh. Itu masalah selera. Kalau diwalik, ya senengane mie goreng karo ndok ceplok iya gila nih. Ndak boleh juga. Ini masalah selera. Ya toh? Jadi kalau yang namanya manusia itu berbeda selera, maka firman Tuhan tegas katakan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan karena seleranya Tuhan mung siji. Kehidupan kita yang taat dan berkenan di hadapan Tuhan itu maka ketika bekerja, ketika kita melakukan keseharian kita, ketika kita berumah tangga di dalam keluarga, apa tujuanmu? Kalau kembali ke dalam ayat yang tadi sebelumnya, tujuanmu apa? Kerja ben apa? Sugih. Ya apa-apa, yen wis sugih terus ngopo? Ya ben uripe bahagia. Betul tak? Berkeluarga, tujuanmu meh ngopo? Duwe anak, terus kecukupan, terus ya harus duwe anak, ya harus kecukupan, apa meneh? Kan ya mau bahagia ta sing mbok goleki nek rumah tangga. Betul tak? Hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat. Tujuanmu apa? Mau golek bahagia juga toh? Ada banyak manusia yang bertujuan untuk kebahagiaannya, kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan rumah tangganya. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya ngantuk tenan to. Kebangaran 2 minggu iki lho tak jak ngomong meneng wae ra gelem nyaut. Sopo sing mempengaruhi jenengan iki? Tak tinggal khotbah pisan wae kok.
Bareng ngrungokne khotbah sapa kok. Aja disebut mereknya. Langsung nganyep menurut dijak ngomong. Kurang tepat. Karena tujuan kita berkeluarga, tujuan kita bekerja, tujuan kita hidup sehari-hari di rumah tangga ya untuk membahagiakan Tuhan. Setuju? Setuju? Pun ketika kita melayani Tuhan, orang nyenangne saya Pak selaku gembala sidang jenengan. Wah kok lah aku kleru, wah lah aku kok telat, lah aku salah pales, Pak Julius nesu, Pak Julius pelirek. Itu masalah selera Pak. Gitu loh. Mau jenengan mau aransemen lagu model apapun Pak Eko, musiknya terserah. Kalau aku misalkan Pak Julius ternyata gak seneng, ora masalah, itu masalah selera. Yang penting bagaimana kita hidup membahagiakan tuh dalam setiap kehidupan kita, itulah namanya melayani Tuhan. Jadi tidak hanya terbatas di gereja, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, masuk di rumah tangga, bagaimana kita mencapai kebahagiaannya Tuhan, bukan kebahagiaannya kita. Itu hidup melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, keluarga yang diurapi Tuhan itu yang seperti apa? Ini ada 7 poin. Cek kuat nahan sumuk. Berapa lagi? Senteles beda mau ngaku tok iki. Yang ketiga, yang terakhir. Keluarga yang diurapi Tuhan adalah keluarga yang hidup di dalam doa dan dengan atas dasar doa. Sebab itu ia diurapi oleh Tuhan. Keluarga yang suka berdoa, keluarga yang memiliki kehidupan doa yang baik, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam keluarga. Keluarga yang baik kehidupan doanya pasti akan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan keluarga yang mengandalkan Tuhan pasti akan bertumbuh dengan sehat rohaninya. Diawali dengan kehidupan doa yang baik. Fakta unik, fakta menarik. Arti nama Zakaria itu adalah Tuhan yang mengingat atau Tuhan mengingat. Arti nama Zakaria. Nah, lek diotak-atik gatuk, sing penting matuk toh, kaitannya dengan doa ini. Bahwa percayalah walaupun doa kita itu nampaknya lama nggak dijawab-jawab koyok Pak Zakaria dan Bu Elizabeth, percayalah Tuhan kita bukan Tuhan yang ingkar janji. Amin. Tuhan kita akan menepati janjinya. Pegang saja janjinya Tuhan. Walaupun kita kok suwe mentopa, walaupun kita kok angel mentopa, walaupun kita kok susah mentopa, urip kok ngene terus topa, percayalah Tuhan bukanlah Tuhan yang suka ingkar janji. Tuhan akan selalu mengingat apa yang Ia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Makane kuwi aja nyepelekne donga. Jangan sepelekan doa. Gitu. Banyak orang yang lupa akan hari ini bahwa doa itu besar kuat. Doa itu besar kuat. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan doa? Gak ada. Semua kita bisa selesaikan dengan berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Karena dengan berdoa kita pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Doa yang benar itu doa yang berserah pada Tuhan. Bukan doa sing isine mung njaluk. Berarti saya tidak boleh Pak meminta Pak. Lah katanya Pak dalam kitab Matius, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Katanya ngono Pak dari Alkitab Matius Pak. Ya memang ngono. Nih ingat, kunci berdoa adalah Elektra. Ingat tak? Kunci dalam doa adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu kuncinya doa itu. Jenengan mau ngomong minta apapun boleh, silahkan. Bahkan sing konyol, sing ra masuk akal pun lek ora izin karo Tuhan oleh. Lek ra izin lho ya. Wong konyol iki permintaan kok konyol gitu. Tuhan aku pengen tuku negara Amerika, kan konyol gitu.
Jare yang minta apa aja boleh Pak, ya tapi ora konyol gitu, ngapain? Terus Amerika wis mbok tuku meh ngopo kan gitu. Kan konyol gitu. Ya tapi ora apa-apa lek memang ra isin karo Tuhan gitu. Tuhan aku pengen jadi presiden negara Zimbabwe, ngapain gitu loh. Ya tapi ora apa-apa ya ora isin karo Tuhan. Donga terserah, tapi ingat apapun itu doamu selalu katakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah menurut kehendak Tuhan. Maka apapun hasilnya, saya percaya nggak akan ada orang yang kecewa ketika di dalam doanya selalu berserah pada Tuhan. Mengapa banyak orang yang akhirnya kecewa meninggalkan Tuhan? Salah satunya karena doa mereka tidak didasarkan kepada seturut kehendak Tuhan, tapi kepada apa? Seturut karepku. Kalau nyanyi mau jare Pak Bayu kan kudu semangat kok mau lagu apa Pak? Suka-sukamu Tuhan, nyanyine suka-sukamu Tuhan yang kenyataan uripe kok ya sak karepku to Tuhan. Lho, lah kok penak men. Enggak bisa. Kalau kita sudah nyanyi, sudah mengimani suka-sukamu Tuhan, ya berarti terjadilah padaku seturut dengan kehendak. Jangan sepelekan kuasa doa. Doane sapa? Doane Pak Pendeta ora. Doamu dan doa saya sama kuasanya. Ya toh? Ya toh? Percaya enggak? Enggak percaya? Karena doamu dewe enggak percaya gitu. Aduh. Enggak deng ya. Percayalah. Doa, kata firman Tuhan, apabila didoakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan, maka besar kuasa. Dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Lewis penuh keyakinan ya serah, pasrah, berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi seturut kehendak Tuhan. Ya, mau hal kui sepele, hal kui konyol, hal besar, apapun tantangan hidupmu, doakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan setuju dengan apa yang engkau minta, maka engkau akan diberi tanda. Ketika Tuhan tidak setuju, engkau pun akan diberi tanda kepada Tuhan. Doa. Jadi keluarga yang diurapi Tuhan adalah keluarga yang hidupnya saleh dan benar, adalah keluarga yang suka melayani Tuhan apapun bentuk pelayanan itu, dan keluarga yang diurapi Tuhan adalah keluarga yang hidupnya di dalam doa. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan keluarga besar kita Kembang Arum? Anda dan saya adalah satu keluarga besar. Di dalam keluarga besar Kembang, mbok akoni saya dari keluargamu, tapi saya mengakui engkau sebagai keluarga. Di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus, satu darah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah keluarga. Mari kita sama-sama saling mendukung dalam hidup benar dan hidup saleh. Mari sama-sama kita saling mendukung di dalam pelayanan kita, dimanapun tempatnya, apapun keadaannya, dan mari kita sama-sama saling mendukung di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua, dan jadilah keluargamu, rumah tanggamu menjadi keluarga dan rumah tangga yang diurapi oleh Tuhan. Semua itu berproses. Pak, keluargaku, rumah tanggaku wis kadung elek, semuanya berproses. Ingat, jangan sepelekan kuasa doa apa dosa? Kok jadi Pak Bayu mau dosa? Fitnah gitu. Jangan sepelekan kuasa doa. Siapapun anggota keluargamu yang sedang undur dari Tuhan, doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebut namanya senantiasa dalam doamu, panggil namanya di dalam doamu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan saja yang mengembalikan di hadiratnya. Namun ingat, seturut dengan kehendak. Artinya kalau dia kembali kepada Tuhan, puji Tuhan. Kalau dia nggak mau kembali kepada Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah untuk keluargamu. Tuhan punya rencana yang indah untuk jenengan pribadi lepas pribadi. Apa itu? Suka-sukamu. Tuhan memberkati kita duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hambamu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan segala sesuatunya. Karena hambamu tahu hambamu ini terbatas, hambamu ini tidak sempurna, hambamu ini penuh dengan kekurangan. Maka biarlah Tuhan yang melengkapi dalam hati, pikiran, dan hidup
jemaatmu masing-masing. Baik mereka yang hadir di tempat ini maupun mereka yang menyaksikan video rekaman ini, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan mengurapi keluarga rumah tangga mereka semua, menjadikan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.